No, God! No, God, please, no! Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita sini. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bang Abang? Sehat ya kabar ya? Aman ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih semangat. Semangat. Udah makan, udah makan. Alhamdulillah sudah. Udah makan ya, udah makan. Makan lah pula ya kan. Jadi hari ini kita jumpa lagi nih dengan pembahasan ngomong-ngomong korupsi lah kita nih ya. Boleh. Gimana menurut Abang-abang? Bagus itu idenya. Boleh. Kita lihat dulu ya. Wah, hari-hari korupsi ada aja beritanya ya kan. Kayak ini. 10 kasus korupsi dengan kerugian negara terbesar. Iya nih. Sama-sama kita baca nih. Belum selesai persoalan korupsi masa lalu. Udah muncul lagi yang sekarang ini. Kalau menurut abang-abang nih cuman ini? Darah daging sepertinya korupsi ini ya di Indonesia ini ya. Jadi kalau menurut saya sendiri kan di negeri kita ini korupsi udah menjadi budaya, tapi budaya yang negatif. Jadi untuk itu ya wajib dihentikan karena merugikan banyak hal. Untuk hal yang terjadi itu bahkan ke depannya bakal rusak gara-gara korupsi ini kan. Jadi kalau kita telusuri dari sejarahnya, korupsi ini katanya udah ada dari zaman Belanda dulu. Mungkin saat adanya sistem Demang istilahnya, kalau orang dulu bilang. Jadi di situ udah ada praktek-praktek korupsi, di mana pajak-pajak yang dipungut dari rakyat oleh Demang sendiri nggak sampai langsung kepada pihak POC zaman Belanda gitu. Mungkin itu budaya yang perlu kita basmi, mulai dari kita dulu. Ya, korupsi ini sebenarnya kayak kita lah sebagai ASN ya kan. Jadi untuk korupsi ini sebenarnya kita bisa untuk tidak terlibat ke dalamnya. Tetapi terkadang kita tersangkut paut dengan para petinggi-petinggi. Jadi kita kadang-kadang juga tercebur ke dalam tindak seperti ini. Jadi itu yang agak sulit memberantas korupsi itu. Jadi kalau saya rasa korupsi ini dari mana sebenarnya ini menurut kawan-kawan? Dia pemecahannya untuk menghilangkannya itu apakah dia harus dari bawah atau dari atas itu sangat sulit karena dia bertingkat-tingkat kalau menurut saya gitu. Kalau menurut saya dari diri sendiri lah dulu Bang. Betul. Dari bawah ya kan? Aneh kan dari diri sendiri. Iya, harus sadar diri sendiri gitu ya kan? Harus ada benteng dari diri sendiri ya. Iya. Persoalan korupsi ini berat ini. Ya, yang korupsi yang dibahas oleh teman-teman itu semuanya kembali lagi pada diri kita yang pertama, yaitu sebagai manusia. Karena manusia ini pada dasarnya memiliki sifat hewani, yaitu adalah serakah. Nah, inilah yang menjadikan manusia itu menjadi korupsi. Kemudian terkadang kita juga memiliki angan-angan yang begitu luas terhadap gaya hidup. Misalnya kita punya gaji 3 juta gitu kan. Kemudian kita punya keinginan membeli mobil. Nah, itu kan tidak cukup sebetulnya. Cuman karena dipaksakan, karena ada sifat hewan, karena ada keserakahan di dalam hati tadi, akhirnya dipaksakanlah untuk mengkredit mobil sehingga waktu dia bekerja, bagaimana caranya untuk menutupi kekurangan itu dengan berbagai hal yang lain yang sehingga menciptakan korupsi tadi. Jadi kembali lagi pada kesimpulan bahwasanya semuanya akan bisa dirubah apabila kita bisa merubah diri kita sendiri.
mungkin kita bersyukur ya abang-abang, kita masuk di dunia ASN. Alhamdulillahnya kita tidak ada istilahnya pakai licin, memang kita murni kan dari hasil kita berjuang. Nah, mudah-mudahan alumni-alumni atau angkatan-angkatan kita yang melalui seleksi CPNS yang secara CAT yang tanpa ada pelicin, kita bilang mudah-mudahan ini mulai dari kita bisa merubah ini pelan-pelan. Gimana menurut abang? Nah. Cocok kan? Ya, Karena kan Setuju. kita kan Ya, tidak ya, ada modal, tidak ada kita modal keluar uang banyak. Iya. Nah, mungkin kalau Ya, betul tuh. orang-orang yang sudah banyak mengeluarkan modal, mungkin dia akan berpikir kita harus kembalikan modal kita. Nah, mungkin dari situ akar permasalahan korupsi itu terjadi. Nah, kita syukurnya Betul. tidak ada modal, betul kan abang-abang? Betul, setuju. Ya, setuju tuh Bang. Mudah-mudahan lah kita yang lulus ASN ini tanpa ada modal sedikit pun kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa menghindar dari praktek korupsi ini. Mungkin itu dari Amin. saya. Ada dari yang lain abang-abang? Bang Rizky? Ya, jadilah pejabat atau kepala yang memang mempunyai skill ataupun loyalitas gitu menurut saya. Gimana kawan-kawan tanggapannya? Setuju. Setuju. Iya, karena kalau nggak kayak gitu, jadi kita melanjutkan tradisi ya kan, nggak ada legasi yang bisa kita tinggalkan, Betul. nggak ada rantai yang bisa kita putus. Betul. Nah, jadi setelah kita belajar wawasan kebangsaan ya kan, nilai-nilai dasar bela negara, janganlah ya kan kita terlibat korupsi ya kan. Jangan ya. Karena kesimpulan yang bisa saya ambil dari perjumpaan kita ini, korupsi itu karena ketamaan. Kenapa tamak? Karena kurang bersyukur ya kan. Sementara kalau nilai-nilai dasar bela negara itu kan salah satunya selalu bersyukur ya kan, dan berdoa kepada Tuhan ya kan. Jadi semoga lambat laun korupsi di negara kita ini bisa berangsur menurun Ya, betul. dan kita dijauhi dari hal-hal seperti itu ya, abang-abang sekalian. Betul. Betul. Oke lah. Setuju. Tambahan Sebelum kita lagi tutup, bang, ada oh sedikit ya Bang. ingatkan Halo Bang. sama Berarti ya. keluarga lu juga. Halo udah. Ya Bang. Lanjut. Perlu juga kita ingatkan sama orang di sekitar kita, keluarga kita ingatkan kembali bahwasanya kita sebagai ASN ini bukan untuk mencari kaya, tugas utamanya adalah untuk mengabdi. Kalau untuk mau kaya bukan jadi ASN atau jadi PNS. Jadi kita ingatkan dari awal, jangan minta yang aneh-aneh. ASN itu bukan untuk menjadi orang kaya. ASN itu untuk mengabdikan dirinya, untuk mencari untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan jalan ASN ini menjadi jembatan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya kan, bisa tambahan ya kan. Amin ya Bang. Ya betul. Nanti kita bincang-bincang lagi untuk bahas tema-tema yang lain ya kan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Indonesia.